Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perdana Home Design Channel. Untuk edisi kali ini kita akan membahas tentang plafon PVC ya, di mana teman-teman nanti akan mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan plafon PVC ini. Sehingga bagi Anda yang sedang mau melafon di rumah ya, ini menjadi pilihan bagi Anda ketika Anda mau memplafon rumah Anda. Ada beberapa hal yang akan kita bahas tentang kelebihan dan kekurangan plafon PVC ini. Oke, kita simak berikutnya. Untuk plafon PVC ada beberapa hal yang perlu Anda ketahui di rumah ya. Plafon PVC ini kalau Anda lihat, ini seperti Anda lihat di pipa pralon itu ya. Karena bahannya sama. Kalau plafon PVC ini ya, ini seperti bahan pipa, sehingga kalau kita lihat seperti ini, dia kalau kena air tidak ada masalah ya. Artinya keunggulan dari plafon ini tahan terhadap air. Sehingga bagi Anda yang berpikiran misalkan untuk penggunaan plafon untuk jangka yang lebih panjang ya, pilihan ini menjadi pilihan Anda, karena ketika terjadi kebocoran plafon ini akan lebih tahan terhadap air. Plafon PVC ini tebal ya, ada yang tebalnya 6, 8, 7, 9. Nah, ini tergantung pada bagaimana Anda memilihnya. Ini salah satu contoh plafon PVC ya, ini juga tebal. Nah, kemudian untuk keunggulan berikutnya, plafon PVC di samping tahan terhadap air, dia banyak variasi ya. Yang seperti Anda lihat ini adalah salah satu contoh ya. Ini kebetulan kita perlihatkan produknya Kinoto. Ini motifnya berbagai macam variasi. Bisa Anda lihat seperti ini ya, ada yang motif kayu ya. Motif kayu, kemudian ada motif putih dan motif yang lainnya. Tinggal bagaimana Anda memilihnya. Karena ketika Anda memilih motif seperti ini untuk mengkombinasinya, misalkan warnanya berbenturan juga kurang menarik, sehingga perlu Anda ketika Anda membangun plafon ini, Anda harus bisa memilih untuk motif plafonnya sehingga bisa diterapkan di rumah Anda sehingga tampilannya lebih bagus. Setelah itu, plafon PVC ini ketika dipasang ya, keunggulannya sekali pasang langsung jadi. Kalau Anda menggunakan plafon gypsum atau GRC, itu kan butuh kompon ya, butuh pengecetan. Kalau ini Anda tinggal pilih saja untuk motifnya, kemudian Anda pasang, setelah pasang langsung jadi. Tidak seperti GRC. Kalau GRC atau gypsum ketika Anda pasang, dia harus dikompon dulu kemudian dicat. Itu untuk keunggulan yang plafon PVC yang kedua. Kemudian plafon PVC ini untuk ketahanannya lebih tahan lama, karena ya kalau bisa dikatakan anti rayap ya, karena tidak mungkin rayap makan ini ya. Nah, otomatis untuk ketahanannya lebih lama, kemudian mudah dibersihkan ya. Mudah dibersihkan sehingga ketika misalkan rumah Anda di pinggir jalan, di teras ya, ada misalkan kotor karena debu, lah ini plafon PVC salah satu keunggulannya mudah dibersihkan, mudah dipasang, kemudian banyak motifnya. Ini salah satu keunggulan dari plafon PVC, sehingga bisa menjadikan alternatif bagi Anda untuk membangun plafon di rumah Anda. Kemudian setelah kita bicara kelebihannya ya, kita bicara kekurangannya. Kalau Anda lihat seperti ini, tentunya bahannya ini lebih mahal daripada bahan dari plafon gypsum atau GRC. Kalau kita asumsikan ya, kalau per meter perseginya pasang dengan rangkanya sampai jadi, kalau plafon PVC di kisaran 200 sampai 250 ribu ya. Kalau misalkan Anda menggunakan plafon gypsum itu antara 100 sampai 150 ribu, kalau menggunakan GRC di bawahnya. Sehingga kekurangan dari plafon PVC ini otomatis ini harganya lebih mahal. Kemudian kelemahan yang berikutnya, plafon PVC ini ketika Anda pasang, ketika Anda sudah tidak sudah bosan ya, itu tidak bisa dicat atau diapakan ya, sekali pasang langsung jadi. Sehingga otomatis ketika Anda pilih motifnya
harus sesuai dengan keinginan Anda, dan kalau Anda bosan itu tidak bisa diganti ya, tidak bisa dicat atau apa ya, bisanya hanya diganti. Nah, itu salah satu kekurangannya ketika Anda masang plafon PVC ini. Kemudian kekurangan berikutnya, plafon PVC ini masih banyak kendala di pemasangan, dalam artian ketika orang yang belum terbiasa masang biasanya pemasangannya tidak rapi ya, sehingga otomatis ketika Anda memasang plafon ini carilah aplikator yang sudah pernah masang ya, karena memang ada cara khusus walaupun bisa dipelajari, namun kalau di kita sekarang ini memang baru berkembang untuk plafon PVC, sehingga ada yang sudah terbiasa masang, ada yang belum, sehingga ketika Anda mau masang plafon PVC ya carilah orang yang ahli di plafon ini. Kemudian yang berikutnya, plafon PVC ini ketika Anda pasang di ruangan tertentu ya, Anda harus bisa mengkalkulasi kalau Anda memborong sendiri atau membangun sendiri, karena kelebihan kekurangannya di plafon PVC ini pasarannya ada yang 3 meter, 4 meter, 5 meter ya. Ketika Anda butuh ruangan yang 3x3, berarti Anda beli yang ukuran satu dusnya panjang 3. Nah, ini Anda harus beli di situ. Banyak kekurangan berikutnya, ini salah satunya plafon ini juga masih belum banyak yang menyediakan ya, sehingga ketika Anda membeli ini di toko material biasanya ada yang menyediakan, ada yang tidak, tapi sekarang ini masih berkembang, sudah mulai banyak yang menjual plafon PVC. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya untuk plafon jenis PVC, semoga bermanfaat. Bagi Anda yang bertanya atau membutuhkan keterangan lebih lanjut bisa komen di channel YouTube ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kami akhiri, terima kasih, salam properti.